Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para hajinya, wabil khusus kesana wali syuriah MWCNU Kecamatan Cibatu Ramadan Bebatu Sudah Allah dimuliakan. Al-mukarramun, para tamu undangan, wabil khusus rekengan di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Cibatu, hadirin wal hadirat rahimahullah. Da biasa acara kieu mah aya dua, aya hadirin, aya hadirat. Pami hadirin mah hadirin dilebet, pami hadirat mah hadirna Allah di luar. Tunggu di emper masjid eta mah hadirat. Hadirin wa hadirat rahimahullah. Dalamang itu sing kuring yakin hadir di pangaosan sadayana damang. Ciri damang kedua, hiji seneng ngobrol, dua seneng barang tua. Eta teh cirina aya duanana. Berarti hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ketelan urang ieu sing kalebeteun kana naon anu disampaikan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau udah biasa naros inna lillahi wa inna ilaihi. Eta mah sapertos di rongkok airman aya nu kukus. DKM yang biasa mengumumkan itu ada halangan. Akhirnya ada jamaah yang inisiatif mengumumkan. Maklum tak biasa Pak Joko. Ketika mengumumkan di pengarah suaranya itu begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullahi wabarakatuh. Karena biasanya sudah rahmatullahi itu wabarakatuh. Mirip dengan NU di Cibatu setelah innalillahi itu. Kata Nabi, innalillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai MUI, malaikat tukang ungkat ingki, yang tugasnya mencari majlis zikir, mencari majlis ilmu. Di mana ada majlis zikir, ada majlis ilmu, malaikat sayyarah ini hinggap di tengah-tengah mereka, kata Nabi, sambil memohon kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu Allah ampuni sebelum bubar. Jadi saat ini ibu bapak, malaikat sayyarah sedang mendoakan kita semua agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang instruksi, ya Rasul mohon maaf ada kasus nawan mah ayah jalmi hadir di pangaosan tapi sanes ngaos naon eta ngadon kulem anu itu didoakeun ku malaikat. Kata Nabi, yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian, ternyata masih tetap didoakan oleh malaikat. Jadi sareng abdi mah santai lah. Anu bade ngupingkeun hatur nuhun, anu
anu bade pulang makan, anu bade ketika beres atur nunggu, bade mulih dipayun makan. Saya itu bukan tipikal orang yang takut ditinggalkan mustami. Kan sok aya Pak Irman mau balik usil ditinggalkan jamaah, akhirnya diisieunan jamaah, dosa anu panaosan mah dihampunkan sadayana ku Allah. Kamana dosana dibikeun kan balik diulang. Ka eta mah mau balik usil ditinggalkeun satela sakali. Ibu bapak hadirin sekalian, saya tidak akan panjang lebar karena nanti ada dari PWNU, ada Pak Irman yang akan menjelaskan beberapa amanah dari PWNU. Saya hanya ingin menyampaikan sebenarnya untuk apa kita ber-NU. Pertanyaannya untuk apa kita ber-NU? Dasok aya nyarios jam naon NU-NU-an nu penting mah Islam. Sok aya nyarios itu. Saya pernah tanya kepada pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Kebetulan Cak Nanto itu satu angkatan dengan saya ketika di Amerika. Saya tanya sama beliau, Cak, kalau sama orang Muhammadiyah suka ada yang tanya gak buat apa Muhammadiyah? Yang penting Islam. Gak pernah kan? Saya tanya sama ketua pemuda Persis Jawa Barat, Kang, hari orang Persis, sok aya menanya jangan Persis-Persisnya tekan Oscar berarti KAI ngumpul. Nah ini penting kita jawab, untuk apa kita ber-NU? Hari ini kita berkumpul di Masjid Besar Cibatu ini dalam rangka pengajian yang dilaksanakan oleh pengurus ranting NU, acara Yaumul Ijtima, peringatan pengajian khas Nahdlatul Ulama. Kita akan jawab untuk apa kita ber-NU. Bagi ibu bapak, dulu pernah saya sampaikan ketika pelantikan MWC ya. Nah, kita pernah sampaikan detail tentang Nahdlatul Ulama itu, giling-gilang deui dalam Qanun Asasi anggaran dasar Nahdlatul Ulama pasal ke-8 disampaikan tujuan NU didirikan: satu, untuk tegaknya ajaran Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, untuk kemajuan bangsa. Ketiga, untuk kemaslahatan umat. Keempat, untuk merealisasikan doktrin Islam rahmatan lil alamin. Ini 4 tujuan NU didirikan. Satu, untuk Islam aswaja. Kedua, untuk kemajuan bangsa. Ketiga, untuk kemaslahatan umat. Keempat, untuk merealisasikan doktrin Islam rahmatan lil alamin. Camkan baik-baik oleh seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kita ber-NU itu bukan untuk apa-apa. Kita ber-NU itu bukan ada niat ingin jadi bupati misalnya. Kita aktif di NU itu bukan ada niat ingin jadi anggota legislatif. Ya, luruskan niat kita semua. Kita ber-NU itu sebagaimana yang ditulis oleh muassis, oleh pendiri NU ini. NU didirikan satu pun tidak ada tujuan praktis. Ini perlu dicatat. Jadi NU didirikan sanes kangge ngajajakeun kaderna jadi bupati, sanes didirikan sebagai alat kaderna kasenaya, bukan. Tapi NU didirikan untuk kemaslahatan umat. Salah satu menciptakan kemaslahatan umat, jadi anggota legislatif, jadi anggota eksekutif. Jadi bedakan antara tujuan dan wasilah, antara tujuan dan cara. Tujuannya untuk kemajuan bangsa, wasilahnya bisa jadi anggota DPR, bisa jadi bupati, bisa jadi apapun, yang penting dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat
untuk kemajuan bangsa dan untuk tegaknya Islam Ahlus Sunnah wal jadi naon pamain naros dan naon eko-ekoan hiji untuk Islam Ahlus Sunnah wal kedua untuk kemajuan bangsa ketiga untuk kemaslahatan umat keempat untuk merealisasikan Islam rahmatan lil sebenarnya kita akan kaji satu persatu tujuan Nahdlatul Ulama ini agar kita paham kenapa kita ber-NU pansok ayat ibu muslimat NU sumur kunaon aktif di NU dukanya nah gitu lah. Jadi kalau ada yang tanya kenapa NU-NU-an satu, saya ingin aktif, saya ingin ikut di gerbong para ulama yang mensyiarkan Islam Ahlus Sunnah wal. Kedua, saya ingin ikut di gerbong para ulama yang berusaha untuk memajukan bangsa, menciptakan kemaslahatan umat dan merealisasikan rahmatan lil alamin. Kalau perlu tulis di kantong dijadikan isim. Nah, sebelum saya panjang lebar, kita akan kaji dan biasanya Pak Kiai, biasanya kalau saya isi kaderisasi di Nahdlatul Ulama untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, biasanya saya mendapatkan durasi 4 sampai 5 jam khusus untuk mengkaji apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di sini kita singkat-singkat saja. Saya ingin tanya dulu ibu-ibu. Hari NU lahirna iraha hari naon tanggal sabaraha bulan naon tahun sabaraha mularas di Pasihan Nadia ku Pak Irman siapa ya? Yo ayat musri ya jawab ayat walau alam bisawab tapi ayat ini dulu para kudu putihak ketinggali dan lain ngajawab kalah ngaharewos kedigirnya ada tong dijawab dan kaya dibecaan ibu bapak Nahdlatul Ulama resmi berdiri pada hari Kamis Legi tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Bulan ini adalah bulan Januari, bulannya Nahdlatul Ulama dalam hitungan Masehi. Minggu depan hari Sabtu kita akan memasuki bulan Rajab, bulan Nahdlatul Ulama, di mana bulan Nahdlatul Ulama didirikan menurut perhitungan Hijriah. Jadi sudah betul kita memulai tahun baru ini 2024 dengan pengadaan Yaumul Istimah, pengajian khas NU. Kenapa? Januari adalah bulannya Nahdlatul. Tapi ibu bapak, jauh sebelum tanggal itu, para kiai kita, para ulama-ulama kita di Nusantara telah berjibaku, telah berkumpul, berusaha untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan mendirikan berbagai organisasi sebagai cikal bakal pendirian Nahdlatul Ulama ke depan. Gak usah ditulis, nanti materinya saya kirim ke sekretaris FWC, nanti di share di handphone, ya di grup. Kalau handphonenya sudah Android bisa dibuka langsung. Kami handphone akan Android biasa difotokopi. Jangan kedalu artos kan yang fotokopi biasa difotokopian. Ini sudah selalu alasannya. Nah, nanti di share di grup ya. Tercatat tahun 1916. Tahun berapa Bu? 10 tahun sebelum Nahdlatul Ulama didirikan, kiai-kiai kita, ulama-ulama pesantren diinisiasi oleh almarhum Al-Maghfurah
Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atas restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan namanya Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air sebagai kawat candra di muka untuk menggembleng, untuk membina, mendidik, mencetak santri-santri yang punya nasionalisme kuat. Saya ketika baca Nahdlatul Wathon ini, Ibu, saya melihat bahwa itu sosok santri yang mempunyai dua kompetensi secara berbarengan. Nah, wabil khusus rekan dan rekanita Ibnu IPPNU kata, santri-santri NU, kadar Ibnu IPPNU harus seperti Mbah Wahab, santri yang punya dua kompetensi secara berbarengan. Satu, mempunyai grassroots understanding, pemahaman akar rumput, sehingga tahu permasalahan terkecil yang dihadapi oleh masyarakat dan terpanggil untuk hadir menjadi bagian dari solusi. Kedua, santri harus mempunyai world class kompetensi global yang bisa bersaing di dunia internasional. Hari ini, Pak Kiai, santri kita masalah grassroots understanding, pemahaman masyarakat bawah, ahlinya Nahdlatul Ulama, karena memang kita kebanyakan berada di masyarakat terkecil. Tapi ketika kita berbicara kader yang mempunyai wawasan global, kader yang memahami konteks regional, bahkan konteks dunia internasional, masih bisa dihitung dengan jari melalui akan usadayana murang kali murang anak di Ibnu di IPPNU dorong doakeun mudah-mudahan aranjeunna 5, 10, 20 tahun yang akan datang mampu menjadi santri, menjadi kader muda NU yang mempunyai dua kompetensi ini, pemahaman akar rumput, kedua pemahaman global yang siap bersaing di dunia internasional. Tadi Ibu, lagu Subhanul Wathon, ya Wathon, ya Wathon, ya Wathon, tadi dinyanyikan, itu ditulis oleh Mbah Wahab Hasbullah tahun 1916, dinyanyikan sebelum dimulai pembelajaran di Nahdlatul Wathon. Hubul Wathon minal iman, ada yang ngangetok, ya Hubul Wathon. Kayak ini ngangedon Pak Kiai, kami ngangedon jadi hubul wadon, beda artinya. Dulu pernah saya sampaikan panjang lebar di MWC masalah dalil hubul wathon minal iman, masalah dalil mencintai tanah, bisi pajakeun hubul wathon minal iman, TKT ayat dalilna, teu aya contohna, dituna. Karena ada di YouTube itu seorang mubalik bilang begini, nasionalisme itu, cinta tanah air itu tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada dalilnya. Dituna pusing kuring di yang lain tuh dituna didinya can aditu. Jadi lain tuh dituna tapi saya tak baca ayat dalilnya, tapi si bapak itu bukan hafal dalilnya. Nanti juga saya kirimkan materinya biar dibaca sebagai pedoman. Mana ayat Al-Quran tentang mencintai tanah air, mana hadis-hadis sahih tentang Nabi mencintai tanah airnya, mana fatwa-fatwa ulama dari Maroko sampai Merauke, dari era salaf sampai era Holland tentang hukum mencintai tanah. Yakinlah bahwa mencintai tanah air ayat ini tuh anu menyebabkan cinta tanah air ke ayat ini tuh nama kacang. Yang kedua, saya ingin fokus di materi ini karena kebetulan kita kedatangan tamu, ada Kang Firman, beliau yang fokus dalam pemberdayaan ekonomi umat, beliau yang salah satu diamanati oleh PWNU untuk menggerakkan roda ekonomi Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Nah, baru 2 tahun Nahdlatul Wathon berdiri, Pak. 1918 bahwa Hasbullah kelimpungan karena sudah ada 3
32 cabang Nahdlatul Wathon di Jawa Timur saja. Baru 2 tahun berdiri sudah membuka 32 cabang hanya untuk di Jawa Timur saja. Kenapa pelingkungan? Aku kabayang ibu bapak sadaya tahun 1818 belum ada dana aspirasi, belum ada bos komodana di bapak cahaya. Semua dibiayai secara mandiri. Makanya bahwa aku terkotak bagaimana agar kita bisa membiayai Nahdlatul Wathon ini. Lalu beliau sholat kepada Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan satu koperasi, satu lembaga ekonomi bersama namanya Nahdlatul Tujjar, kebangkitan para pedagang, kebangkitan para ekonom. Nahdlatul Tujjar itu kebangkitan para ekonom. Dari Nahdlatul Tujjar inilah ada yang menarik, Pak. Pidato Mbah Hasyim Asy'ari ketika peresmian Nahdlatul Tujjar. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, kenapa para kiai harus mandiri secara ekonomi? Satu, kata beliau, banyak para kiai yang tajarrud. Tajarrud itu mengisolir diri dari kegiatan ekonomi. Berkasab. Akhirnya secara rasul yang syuting wedik sampai kenapa para kiai harus mandiri secara ekonomi? Kata Mbah Hasyim, satu, banyak para kiai yang tajarrud mutajarridin padahal belum makomnya. Akhirnya banyak para kiai yang jatuh kismin bin balangsak alias malahan. Dari kemiskinan itu, kata Mbah Hasyim, banyak para kiai yang merendah-rendahkan dirinya di hadapan penguasa yang zalim atau di hadapan pengusaha yang laju hanya untuk sekeping rupiah. Mbah Hasyim tak mau marwah para kiai, muruah para ulama direndahkan hanya untuk sekeping bantuan. Oleh karenanya kita harus bangkit, kita harus mandiri secara ekonomi. Nah, makanya saya di KWMU dengan Kang Aceh atas bimbingan Pak Aceh Alhamdulillah kita diamanahi. Alhamdulillah kemarin itu kita dengan Menteri Agama kita maraton di 6 provinsi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Alhamdulillah dan yang lain-lain untuk mensosialisasikan aswajabun har. Saya tidak akan bahas aswaja kebangsaan lah, mana dari mencintai tanah air. Kita sudah cinta tanah air. Tidak ada warga Nahdlatul Ulama yang tidak mencintai tanah air. Sudah selesai kita dalam masalah kebangsaan. Yang belum selesai di warga NU itu adalah aswajabun har, aswaja yang menggerakkan warga Nahdlatul Ulama untuk mandiri secara ekonomi. Kenapa Pak Joko? Warga NU itu kalau diajak istighosah, diajak pengajian, diajak membela tanah air, paling berani, siap digarda terdepan. Buktinya hari ini saja lagi musim membaca kawah, penuh masih ini. Kenapa diajak pengajian warga NU itu semangat? Tapi warga NU itu kurang semangat kalau diajak kaya raya. Sulitnya minta ampun. Sudah berulang kali kita di PWNU itu, di PW Ansor mengadakan berbagai pelatihan, permodalan dan yang lain-lain bagi warga Nahdlatul Ulama. Berkembang biak. Jadi bukan berkembang biak, tapi berkembang ya. Saya cari kenapa secara psikologis kebanyakan warga NU itu kalau dikasih modal berkembang biak. Saya gali dari beberapa referensi, ternyata mungkin salah satu faktornya adalah mindset, adalah teologi kemiskinan yang sudah berurat dan berakar di tengah-tengah warga Nahdlatul Ulama. Warga NU, Pak Joko, warga NU itu tidak akan berani melangkahkan kaki kalau tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Cinta tanah air kita sampaikan dalilnya bahwa Nabi juga mencintai tanah
jiwa raga warga NU membela tanah air. Kenapa? Nabi juga mencintai tanah air. Warga NU paling semangat pengajian karena Nabi berulang kali mendorong agar kaum muslimin mencari ilmu. Yang jarang disampaikan itu bagaimana Nabi pandangannya dalam sisi ekonomi. Saya punya kitab pertama di dalam Islam yang mendata harta kekayaan Nabi, ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Ishaq. Beliau lahir tahun 199 Hijriah, wafat tahun 267 Hijriah, satu masa dengan Imam Bukhari. Beliau yang pertama menulis kitab Harkatun Nabi, kitab yang khusus mendata harta kekayaan Nabi dalam riwayat-riwayat sahih. Saya juga punya kitab APBN pertama negara Islam, ditulis oleh Abu Nu'aim Qasim bin Salam. Beliau wafat tahun 254 Hijriah. Judulnya Kitabul Amwal. Di sana disampaikan APBN zaman Nabi dan zaman Khulafaur Rasyidin secara detil. Saya punya inisiatif dengan Kang Aceh di PWNU itu, di PWN bagaimana kalau kita coba untuk menyuguhkan Sayyidina Muhammad dalam sisi bisnisnya. Makanya saya sering sampaikan fatwa dari Imam An-Nawawi, di Pak Kiai Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau menulis kitab judulnya Fathus Qomatil Alam. Beliau menyampaikan mani takoda anan nabi fakir minal mal. Siapa orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad dan miskin, dia telah berdosa besar. Kata dosa besar meyakini Nabi Muhammad miskin. Sayyidina Muhammad itu kaya raya. Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, ada serius diri dia serius bu. Dari makil kami ceramah gak akan jadi waktu kesokil aja. Imam Al-Qurtubi itu menyampaikan di dalam Al-Quran minimal ada dua dalil bahwa Nabi Muhammad kaya raya. Satu, Nabi haram menerima zakat. Lalu seperti ini, Nabi haram Nabi zakat. Salah satu alasannya karena nabinya orang kaya. Kedua, Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwahnya. Nabi dilarang oleh Allah menerima bayaran dari ceramah-ceramahnya. Tapi mohon dicatat, yang dilarang nabinya. Ini mohon digarisbawahi. Yang dilarang itu, alhamdulillah saya bukan nabi, jadi tidak ada larangan. La raiba fihi. Kenapa dilarang? Karena janji Allah, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah yang mengkayakan Rasulullah. Nabi itu kaya raya itu. Untanya saja apa? 5.736 ekor unta Nabi. Kambingnya saja 10.640 ekor. Pak Irman kali ratusan loh Pak Anak. Nabi mah 10.640 ekor. Makanya pantas ketika Nabi Haji Wada, Nabi berkurban 100 ekor unta. Karena untanya 5.736 ekor. Harta kekayaan Nabi itu saya konversikan ke dalam emas murni dan sudah di-ACC oleh Syekh Profesor Muhammad Az-Zuhairi, adik dari Syekh Wahbah Zuhairi dari Universitas Ain Syams di Syria. Saya konfirmasi, kemudian saya konversikan ke emas murni. Harta kekayaan Nabi berjumlah 1 ton 216 kilogram 346 gram. Emas murni ya. Itu aja malah besar. Jadi tak kuno warga itu kayak global miskin dan sok disampaikan Rasul tebalan sah. Rasulullah macam pak tuang ada di digandel batu karena kaya tuangan. Rasulullah ada misalnya kagak jelas palapah korma dan bulan lagi di palapah korma. Dijawab Siti Aisyah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ketika Nabi hijrah datang ke Madinah,
Nabi nginap dulu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Aisyah, tidak ada yang paling disukai oleh Quraisy kecuali ranjang-ranjang di tempat tidur. Makanya Nabi tanya sama Abu Ayyub Al-Ansari, "Yuk, keueuh ranjang tegak ya Rasul kayak manawi kasetmu ke WNU." Nah, ada yang menghadiahkan ranjang bin sajid. Sajid itu kayu impor India. Kata Aisyah, di ranjang ini Nabi biasa tidur, di ranjang ini Nabi wafat, di bawah ranjang ini Nabi dimakamkan. Ibu ingin tahu berapa harga ranjang Nabi ini dibeli oleh Muawiyah setelah Aisyah wafat? 4.000 dirham. 1 dirham itu senilai 0,425 gram masuk kali ke. Jadi beli spring dan mahal tes sunnah Rasul. Dicatat ke salaki. Senang Nabi nanti ganjal lakukan waktu jika nanti uang kowe nanti apa? Kata Nabi mengganjal perut dengan batu cuma 2 kali sepanjang hidupnya. 1 hadis Sahih Bukhari dari Umar bin Khattab. Ketika tahun pertama Nabi datang di Madinah, hartanya habis, diboykot selama 3 tahun oleh Quraisy, kemudian dipakai hijrah, harta Nabi cair. Di Madinah Nabi belum tahu situasi. Sangaduddin tentang ekonomi. Suatu hari ketika sedang sholat, Nabi keroncongan perutnya. Selesai sholat, terus ibu saya kemarin kata Rasul sehat, alhamdulillah sehat. Tapi tadi saya mendengar suara yang tidak biasa dari perut. Nabi membuka bajunya, lalu ada kain putih yang membungkus batu-batu kerikil di perut Nabi. Kata saya Umar, adalah para Rasul. Iya, Pak. Aku saya semua Ka'abi. Apa kesalahan Rasulullah? Apa kata Nabi? Gengsi. Bagaimana aku di hadapan Allah ketika aku meminta dari Tuhan? Sekarang itu makanya seperti itu ya. Oh, ada yang namanya. 1. Tapi tahun kedua Hijriah, Pak, perang Badar. 25 perang Badar itu hampir 25 miliar kalau sekarang kita pakai sekali. Dan Nabi mendapatkan khumus 20% dari 20 miliar itu. Benar dari tahun kedua Hijriah Nabi. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Daud dari Jabir bin Abdullah. Nabi mengajak perut kata sudah 3 malam 3 hari kami maraton menggali parit ketika perang Ahzab menggali parit. Hari keempat ada batu besar yang menghalangi penggalian parit. Nabi sedang memarkir batu itu, bendera musuh sudah terlihat. Lalu perut Nabi keroncongan. Nabi ambil batu lalu menyelipkan di perutnya, langsung melanjutkan pekerjaannya lagi. Kata hadis ini emergency. Kerperak lapar manyan kopi heula. Memang perlu sequence batu Rasulullah emergency. Jadi Nabi mengganjal perut dengan batu itu cuma 2 kali dalam hidup. Nabi pernah miskin, pernah. Kapan Nabi miskin? Sahabat boykot 3 tahun, tahun ke-7, tahun ke-8, 9, 10 kenabian diboykot di sini Abi Thalib, hartanya habis, tinggal tersisa 1 rumah bersama Khadijah. Kemudian tahun pertama di Madinah. Jadi Nabi miskin itu cuma 3 tahunan. Ini menunjukkan kepada kita ulah betah miskin. Dia bangsa betah, dia diwariskan kemiskinan kita. Ini berarti Nabi kita itu kaya raya. Nabi kita kurangnya kudu umat Islam kudu umat Islam kudu benar. Kata nu gratis di rukun Islam kan maca syahadat rukun. Kata yang gratis dari rukun Islam hanya baca syahadat. 4 sisanya perlu dana. Sholat perlu dana. Perlu umatnya sampai kena sholat ada buat pembagian caleg. Kan kita yang bersulit. Zakat perlu dana. Perlu. Haji perlu dana. 56 juta Pak ongkos naik haji tahun ini. Jadi ada dalam rukun Islam ongkosnya saja 56. Ini menandakan umat Islamnya harus kaya agar bisa bayar zakat, agar bisa
Covid di Rongkok ayat ibu muslimah NU janda tua miskin lieu tuh ragam teu aya tapi qadarullah munggah haji si kuring curiga ieu si ibu ngepet di mana. Akhirnya saya datangi, saya tanya si ibu, jangan ada dusta di antara kita. Namun saya hari ini ngepet di mana? Loh, sopan mana wae. Maksud saya itu bagaimana ceritanya bisa lunas OEH 36 juta tahun 2022 itu. Dan saya akan di mana? Si ibu eta balik merujuk cai sosanya dia skill kumpul tos pangawasan muslimatan ibu waksu pas nyebrang atabrak mobil eta menabrak langsungnya nak ibu karena mobil dijajakeun ka puskesmas saya jalan nyari Bu Haji abdi lepak abdi takawaler sadaya pengobatan Bu Haji dugi kadangan abdi nunanggu tapi tekenging diadukeun ka pihak berwajib Bu Haji saur si ibu eta Pak tekenging nyebat Bu Haji naon abdi nanti acan naik haji isir oh teh acan bujang-bujang Pak koyo naik haji kantenan ku abdi dibayar oleh mana tapi saraf pula diadukeun ka pihak berwajib cek si ibu eta deal. Jadi sarengat naik haji nanti kata bro terakhir biasa jantan inspirasi kami sadaya lamun aya munggah haji terboga duit singin namanya beranggawan ya maksud saya itu lu miskin bisa saja naik haji tapi yang kaya lebih mungkin jaga ada plusnya apa di samping bisa haji untuk dirinya orang kaya itu bisa menghajikan orang lain harus kaya kita itu ya sok aya nyebatil Pak Kiai teh ya dunia mah moal dibawa naon harta mah moal dibawa harta itu tidak akan dibawa mati sering begitu ibu sering dijawab oleh Nabi sebaliknya kata Nabi harta itu dunia itu harus dibawa mati harta itu harus dibawa banyak hadisnya salah satunya hadis masyhur idza mata ibnu adam inqata'a amalu kalau manusia mati selesai amalnya terputus pahalanya kecuali dari 3 hal yang pertama apa sedekah jari kata para ulama sedekah jari dalam hadis ini maknanya wakaf cik ari wakaf ku harta atau kuseri seri sedekah dan jarinya sok sanajan ibu bapak ketika di dunia tukang nyengir sudah mati itu tidak akan mendapatkan pahala dari senyumnya karena infotoma tapi ketika ibu bapak hidup di dunia Allah beri kelapangan rizki kemudian ibu ningali MOCU badai menggerakkan ekonomi koyo ngadamel bumnu terkendala dengan tanah saur ibu teh sabaraha batak prayogina 10 batak abdi wakaf tanahnya untuk bumnu Cibatu kalau joli artinya naon ukiran abdi mah bagian ngabangun MOCU bagian ngabangun bumna dia satu abdi mah sedekah zakat produktif akan modal bumi berpuluh bahkan beratus-ratus tahun mereka telah wafat pahalanya akan tetap mengalir selama itu dimanfaatkan oleh umat kita jadi kacana awak harta itu jadi harta itu dulu kacana ayat diri so nyari wasela dan senang orang miskin asup surgana 40 tahun lebih tinggal daripada orang kaya. Ada kan hadisnya? Catat hadis ini bukan memotivasi miskin. Kenapa orang miskin masuk surga duluan daripada orang kaya? Rasional. Akibat miskin mana bisa benana? Dipanggil ke malaikat kejar di miskin kabai. Aset serahan tegar. Tanah kan tenang. Hari ini bujang-bujang
malaikat jujuk. Tapi orang kaya dipanggil oleh malaikat itu LPG-nya luar biasa, dihadirkan aset sekian, dihadirkan PPATK, OJK dan yang lain-lain. Kamu ada transaksi yang mencurigakan, dipanggil, dihadirkan saksi banyak loh. Asetnya di mana saja disaksikan. Kenapa? Aku ada money laundering. Jadi lama, jadi telatnya orang kaya masuk surga bukan karena kekurangan orang kaya, dan orang miskin masuk surga duluan bukan keunggulan orang miskin, tapi memang isapannya lebih lama orang. Siap Bu? Ayo bengan. Sudah SMS bengan. Melengkap loh. Padahal malaikatnya ngaminkeun doa urang. Pas kami artinya saya bengan. Malaikat kan serius maneh macoreng. Terjadi bengan. Sing serius aku. Ayo bengan. Rajin Pak kalimat. Sing semangat kan. Ayo bengan. Berarti masyarakat yang miskinnya. Semangat aku. Ayo bengan. Usaha. Tadinya sahur sepuluh lamun ayam mayor udaik mai ya, lamun ayam nakel udaik na, lamun mau kalaparan kudunya nangkop lakan ngarah kopal kelak. Kan itu filosofi orang Sunda itu. Lamun ayam mayor udaik mayor. Makanya Nabi mencontohkan kepada kita umatnya harta kekayaan Nabi yang luar biasa itu. Katakan bukan sing salabim, mentang-mentang Nabi punya mujizat, mentang-mentang Rasul doanya mustajab, kemudian beliau cengeng kepada Allah. Sudah termasuk ya Allah perayaan domba brodul dilanjutkan. Hasil keras keringat batin pula kerja keras Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bahkan di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. 10 menit lagi ya. Benar. Dan tinggal hijab nama imaduh menengah ke bawah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim disampaikan, tidak ada nabi yang nganggur. Seluruh nabi punya kasab, punya pekerjaan untuk menopang kebutuhan ekonominya. Kenapa? Allah tidak rela kalau para nabi kekasihnya hidup dari belas kasihan umat. Makanya para nabi itu mandiri secara ekonomi, gak lupa kasaban. Nabi Adam disampaikan dalam hadis itu petani. Terbayang Adam turun dari surga, di bumi belum ada siapa-siapa, kan bisa seodean. Ya otomatis untuk memenuhi kebutuhan Nabi Adam bercocok anak. Nabi Musa peternak menggembala, Nabi Musa ya. Nabi Daud itu bukan pandai besi, ya, pengusaha logam. Di dalam Al-Quran disampaikan wa'alanna lahul hadid, Daud mampu melunakkan besi. Lain jagoan Nabi Daud dan besi di plek-plek. Tapi Daud mempunyai keahlian mengolah biji besi menjadi barang-barang bernilai ekonomis. Salah satu faktanya Allah menyuruh Daud membuat 300 rompi anti peluru. Kalau istilah kita, Nabi Daud itu komisaris PT Pindad. Nabi Muhammad pedagang. Tapi para nabi musoleh kedalu dosa, doanya mustajab, dimokrati mujizat, masih berusaha, masih bekerja keras. Maknya pengurus NU Cibatu berusaha dan malu sama para nabi. Mbak Hasyim Asy'ari itu sang pendiri Nahdlatul Ulama, kalau hari Pon, kan di Jawa itu hari itu ada Pon, wangi, lagi, lewat. Kalau Pon, lurah santri itu pengumuman pada subuh itu Pon, santri itu gembira. Kenapa? Libur. Kenapa libur? Hari Pon itu jadwal Mbak Hasyim Asy'ari berjualan kuda di pasar Sakir Jombang. Tapi pendiri NU masih usaha. Maknya pengurus ranting NU mengurus usaha. Itu Mbak Hasyim Asy'ari. Makanya Nabi mencontohkan bekerja keras, bukan hanya mencontohkan, Nabi mendorong bagaimana umat Islam ini bekerja keras. Contoh itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nih, saya sengaja membahas ini karena nanti kita akan bersungkan bumbu ya.
kita banyak akan punya lembaga ekonomi, kalau tidak dibuka dulu mindsetnya, ya seperti yang sudah lah berkembang ya. Soksana Pak Irman halaan program, halaan dana di negara, tapi kalau kita belum siap mengelolanya, berkembang deh, sanes berkembang di, jadi miskinnya jadi salami, diajak berharga, lalu dianggap abadi. Makanya Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyampaikan, siapa orang yang melangkahkan kakinya mencari nafkah yang halal, mencari rezeki yang halal, agar keluarganya tidak makan barang haram, setiap langkahnya fi sabilillah hatta yarji'a. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi bilang, at-tajiru shaduqul amin, pedagang yang jujur, pedagang yang tidak pernah menipu konsumen, pedagang yang tidak pernah merugikan pelanggan, ma'an nabiyyin wasyuhada wasyolihin. Kelak di hari kiamat akan Allah gabungkan dengan para siddiqin, syuhada dan sholihin. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, Nabi bilang, man talaba dunya halalan, siapa yang mencari dunia dengan halal, istighfafan anil masalah, agar dia terhindar dari meminta-minta, jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamar lailatil badri, kelak akan Allah bangkitkan di hari kiamat dengan wajah berseri-seri seperti bulan purnama, tanda al-ridho kepadanya. Jadi Nabi mencontohkan bekerja keras, Nabi mendorong kita umatnya untuk bekerja keras, untuk kasar. Bahkan Nabi itu pernah bilang dalam hadis sahih, dalam hadis Tirmidzi, sahih hadisnya, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif, Allah itu sangat mencintai orang mukmin yang bekerja keras. Ayo benar, kembali pemdei. Ayo benar, izin usaha. Saur Pak Jokowi dia kerja. Izin usaha. Kedua, lamun hoyong benar. Kalau kita ingin kaya, mindsetnya harus mindset orang kaya, ulah mindset orang miskin. Apa mindset orang miskin? Ingin diberi orang. Lumawi dina taklim belum taklim didugikan. Penyebab kemiskinan salah satunya adalah toma hayang diberi. Kata Nabi itu merubah mindset umatnya dari pola pikir miskin menjadi pola pikir kaya raya. Apa kata Nabi? Al-yadul mulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Kalau kita ada hati ingin diberi orang, maka Allah akan ciptakan kondisi ekonomi kita pantas jadi batur. Tapi sebaliknya, kalau kita punya keinginan, punya mindset ingin membantu orang, ingin memberi orang, Allah akan bukakan pintu rezeki dari berbagai sumber dan arah. Makanya kedua, lamun hoyong bukan ulah hayang dibe, tapi dulu hoyong dan lamun hayang merek ulah ditau, dan dulu sama hayang nah, dari nampaknya mah dosa, dosa mah hayang dibe. Paling drama dina hati hayang dibe, tapi orang merek, kayak kita dunia ke akhirat, dosa itu hasil itu. Makanya mindset umat sama, jangan ingin diberi, tapi ingin memberi. Yang lamun ayam merek ulah ditol. Mudah-mudahan sok sanau singkat, mudah-mudahan biasa menjadi pemicu untuk warga Nahdlatul Ulama Cibatu bangkit secara ekonomi. Mudah-mudahan muhadir pangaosan sing dilimpahkeun rezeki anu barokah. Mudah-mudahan muhadir di pangaosan sing baleunghar. Jadi bukan panggil sadaya sahan miskin, tenang loba nu teu hadir ngaji. Dan dimaksud hadir di pangan. Jadi yang kedua, setelah Nahdlatul Wathon gerakan aswaja kebangsaan,
para kiai kita mendirikan aswaja Unhar, aswaja Sudih, Nahdlatul Ujar, aswaja yang menjadi spirit Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mampu menggerakkan warga Nahdlatul Ulama untuk mandiri secara ekonomi. Agar kita mandiri secara ekonomi, satu kerja keras, kedua pula hayang diberes. Sakitulah biasa kami atur. Nah, ya wasiat amanat akan di PWU musadakan mungkur. Misalkan tadi teh Kang Irman teh ngarewos nu hadir di Irman Nausan, engke ku anjeunna dibagi amplop 200.000 ewan. Hoyong Ibu. Kenapanya aceh? Ya, canggaring ya teh. Lamun hayang beunghar ulah hayang diberes. Ieu mah nyantok wae. Memang sudah alami miskinnya itu. Kalau dibiarkan abadi. Pan abdi nyebakeun teh misalkeun, beres teh. Misalkeun teh teu nyaman. Kadua abdi narosna teh hoyong alit sanes ditampi alternatif moal. Beres teh. Ya susah. Takkan lamun hayang mengarah ulah hoyong diberes. Sakitu biasa kami atur abdi teh moal medsosan deui. Da lain kalah halus Pak Aceh, medsosan deui kalah pangijin makan. Goreng-goreng di HP itu 5 juta tahun kemarin. Mau dianggot di kami kuatin dan tertelur pesoyo kali. Mata ayat kena hoyo. Aku pami ketiknya. Aku digosok deh, makan kue PC, ketua ranting gosok deh. Ternyata mental KBN terus batu banyak mental mental ingin bukan mental pember. Padahal Nabi telah mendidik, Nabi telah memotivasi kita. Al-yadul mulia khairum min yadis, tangan di atas lebih baik daripada tangan bawah. Kata perlu kerja keras agar bisa menjadi tangan di atas. Tulis yang status dari timur seperti status saya. Perlu kerja keras agar bisa menjadi tangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada nomor bayar Asmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.